Innallaha yataghashshahu bir-rahmah wal maghfirah. Innallaha yu'iduna min barakatihi wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ala dunya kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mukarramun, para jamaah sekalian, bapak, ibu-ibu dan anak-anak semuanya, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, terutama pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersama-sama dapat berkumpul, berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama, menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, Allah berikan kita keberkahan, dan Allah mudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita. Amin, Allahumma amin. Para jamaah sekalian, pengajian masih berkenaan dengan masalah sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Wa la yashku ilal khalqi bal yarji'u ilallahi bi khusyu'ihi wa khudu'ihi wa du'a'ihi wa tadarru'ihi wa yuhsinu dhanni bi rabbih wa ya'lamu yaqinan anna Allah ta'ala lam yanzil bihi dhalikal bala illa walahu fihi khairun katsirun min raf'id darajat wa ziyadatil hasanat wa takfiris sayyi'at. Ya, memang sifat sabar ini salah satu yang diberikan oleh Allah kepada ulul azmi. Ya, wasbir kama sabara ulul azmi. Jadi bersabarlah kamu seperti kesabaran yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi, rasul yang diberikan ulul azmi. Sabar. Nabi Nuh umurnya panjang 950 tahun. Illa khamsin, perbedaannya dengan Nabi Adam hanya 50 tahun. Adam, Idris, Nuh 900 tahun berdakwah, siang malam puasa setiap hari kecuali hari-hari yang dilarang. Tapi ejekannya, caciannya luar biasa. Sampai Nabi Nuh mengadu kepada Allah, begitulah kebiadaban umatku. Maka kata Allah apa?
Sejak sekarang kau tanam pohon jati. Nanti kalau sudah besar, dalam jangka sekian puluh tahun, ya, kau tebang, kau buatkan perahu. Aku akan turunkan tsunami, banjir besar. Doa kamu akan aku kabulkan. Sabar. Nah, itu sering saya bacakan itu. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Kata Nabi Nuh, saking jengkelnya tuh, orang udah jengkel kan apa aja dilakukan, udah kesel. Ya Rabb, jangan kau biarkan tuh kafir-kafir hidup di muka bumi. Habisin semuanya, matiin udah, nggak ada gunanya dia. Innaka intazarhum yudillu ibadaka. Kalau kau biarkan tuh umat kamu tuh orang-orang kafir, dia bakal menyesatkan. Wala yalidu illa fajiran kafar. Jadi dia tidak akan menetaskan, melahirkan manusia-manusia baik. Udah lewat apa tuh? Udah lewat apa tuh? Lewat jengkel gitu. Ayo orang tua sakit hati sama anaknya. Ya, jangan harap lu dapat warisan dari gua, sejengkal gua gak kasih lu. Masih durhaka lu, melawan orang tua, kerjaan lu mabuk, main judi, main perempuan gitu. Sebetulnya nggak boleh, tapi kadang-kadang susah karena udah keliwat sakit hati, Kalau sudah kena sumpah, Allahu Akbar, jangan. Dulu ada guru Tasik ajari pasar induk. Ngelawan sama guru. Jadi gurunya dia debat, saudara-saudara. Apa kata gurunya itu nggak pernah diiniin dia. Alim, ngajarnya tafsir kitab. Susah seumur hidup. Apa mau ngawinin, pinjam duit sama saya kasih. Terhabis selesai hajat langsung hitung duit kondangan ganti. Sampai mati orangnya. Ya kalau udah ngomong jikalau jangan percaya dah, omongan setan itu mah. Jikalau. Ya, besok kalau tanah saya laku, kiai pokoknya Ustadz bisa berangkatin umroh, jikalau. Begitu udah laku lain lagi, sebab setan udah godain dia. Di Gontor tuh waktu tahun 67. Dulu ada abang ipar saya tuh, Ustaz Maulana Kamal, kelas 3, kayak syukuran udah jadi ustaz. Kasus besar sampai sekarang diperingati setiap tahun. Karena PKI rupanya masuk ke sana, tahun 65 gagal PKI, masuk ke pondok. Cara menghancurkan pondok, pertama nuntut makan enak, minta bubur, minta ini, minta itu dari kalian. Ya. Sampai minta daging setiap 2 hari sekali. Nggak sanggup pondok, duitnya lu berapa? Bayarannya berapa? Sampai akhirnya apa? Terjadi peristiwa kasus besar ya PKI. Kiai mau dibunuh. Itu lonceng yang sebesar itu saya dulu waktu keamanan nih, saya itu kan mukul bel itu. Kalau dipukul itu bel kedengeran Pak sampai ke terminal. Ya enggak? Betul sekali itu bel. Pulang. Nah, sudah jadi keamanan ya saya itu tugas saya. Kenangan juga. Enggak semua orang bisa mukul bel. Kita cuma keamanan yang bisa. Ada tuh murid saking bencinya tuh rupanya fitnah sudah menjalar. Apa sih kalau sekarang namanya?
Dari sekalian, ya. Memang sudah dimasukin batinnya kayak begitu. Ya. Itu Kiai Sahal sama Kiai Zarkasi itu murid dua, satu orang Cirebon, satu orang Jakarta. Dia buka tuh kolornya, saya pakai dia pantatin tuh Kiai. Saking jahatnya itu jadi doktrin itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh begitu. Dia buka kolornya Kiai dipantatin, suruh lihat pantatnya telanjang. Diobatin kemana aja nggak sembuh. Seluruh Indonesia dibawa tuh orang, satu orang Konanas itu kalau nggak salah. Gila nggak sembuh dari ya. Ada begitu juga memang kan dalam mencari ilmu kan ada syarat. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, kalian gak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Jadi kalau pengen dapat ilmu ada 6. Zakatun, mesti punya otak cerdas. Kalau idiot nggak bisa. Susah bubal menerima ilmu. Wahirsun, mesti tabah. Ya, banyak cobaan, banyak ujian. Ya kalau istri pribadi saya udah saya ceritain ya. Dari kelas 2 meninggal paman tuh, kesayangan ibu saya, Kiai. Itu tahajudnya 25 tahun. Lalu saya mau ke Gontor, selalu dipanggil sama dia, tuntun. Diambil duit bawa bantal, Kiai Haji Hamid. Kelas 3 kakek meninggal, Haji Saedah. Kelas 4 baru, ya enggak, abang saya yang tua meninggal. Terus naik kelas 5, kelas 6 bapaknya Ustadz Zaki meninggal. Tamat Gontor 6 tahun, 2 tahun orang tua meninggal. Terus begitu. Ya. Jadi udah kebal kalau saya mau ujian. Tapi kadang-kadang tetap aja namanya manusia, kadang-kadang juga ada batas dari sekalian. Ya, Nabi kan dalam seumur hidupnya pernah membunuh orang 1 kali. Karena itu orang udah dimaafin. Tarung, kalah, maafin. Masih penasaran dia mau bunuh Nabi juga. Tarung 3 kali dimaafin, nggak kena dia maafin dia orang. Taruh sama dia habis bunuh sudah sekali. Artinya ada seperti kena ada sifat basyariahnya. Ya. Nah itu contoh banyak. Ya. Tapi orang yang taat, ya, yang cinta sama guru seperti Syekh Ahmadud Dibas. Gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani, ngaji 15 tahun digabrukin pintu. Emangnya sebentar 15 tahun. Datang di kunci pintu gabruk. Artinya kata guru malu jangan ngaji juga. Tetap aja datang duduk di depan pintu sampai habis pengajian. Kata kiainya, lu gua udah marahin, gua udah apa ini masih ngaji juga. Waduh. Sampai 15 tahun, Masya Allah. Akhirnya jadi waliullah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada lagi lebih lama tuh, guru saya dari Kebonanas, Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Atas. Ngajinya ke Cikini, jauh naik sepeda ontak dulu. Di sana udah banyak habaib, banyak kiai. Panggil, ya Abdurrahman, penuhin kolom. Nanti buat para kiai Habib mau wudhu, mau istinja. Tiap hari nimba. Berapa tahun? 20 tahun. Nabi 20 tahun nimbai syukur dulu. Sampai 20 tahun baru tanya tuh, Bib, udah 20 tahun masa anak nimba terus. Kapan anak pintarnya? Udah lu alim. Begitu sudah sekalian. Jadi ilmu itu kadang-kadang memang bisa seperti itu. Namanya laduni, yang namanya ini gitu. Ya. Hanya punya otak zakaun wa hirsun. Tabah.
Ya. Wajtihadun, sungguh-sungguh. Jadi kalau belajar ngapa-ngapain ya. Nah, itu dokter Lia itu kalau dikata sekarang mah nak perawan sedikit preman ya. Dari sekalian saya ditelepon kalau malam di luar jam 9 belum pulang. Cuman ada kelebihannya, sambil makan belajar. Wajtihadun. Ya. Begitu. Sungguh-sungguh jadi dokter. Belajar. Kalau saya sih jangan ditanya, emang pengen ngerubah nasib. Hidup saya susah seumur umur. Pengen makan itu juga susah. Jadi sebenarnya saya belajar sungguh-sungguh. Ya, pengen merubah nasib. Ditambah dengan ibadat, tambah dengan sholat malam. Ini namanya kalau malam Jumat itu Yasin, surat Kahfi, Ar-Rahman tuh gak pernah tinggal tiap malam Jumat. Kalau Senin Kemis saya puasa, ngangetin sayurnya dia apa coba? Di lampu tempel 3 rang tuh biar anget, botok. La ilaha illallah. Makanya kata penyair apa? Man lam yazuk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tulahiyah. Orang yang nggak pernah merasakan pahitnya belajar ilmu seumur hidupnya, dia merasakan kebodohan. Dia sekalian. Ya, malam saya di Meruya, jauh. Dulu ayahnya Abdul Jauban itu ngundang saya di Purwakarta. Kemarin anaknya Said Joban. Tahun 2019 ketemu saya dua tahun yang lalu, 2022. Ketemu saya di Balikpapan lagi ceramah. Kemarin dia ngundang saya jadi Meruya. Syukuran punya rumah baru, sudah jauh amat dari Purwakarta pindah kemari, nggak tahu. Allah tentukan di sini. Dari itu baru saya ke Kalimalang, udah lari 180 malam mobil tuh. Saya udah diem aja. Udah jalan udah wang. Kadang-kadang ya khawatir juga, tapi kita terus subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kembali anak-anak semuanya. Jadi ya, wadirhamun, punya duit susah juga kalau kita apa-apa mau gratis nanti. Saya terangin semalam tuh Ustadz, makanya Ustadz tuh coba dibantu kehidupannya, ngajar gimana supaya makmur, khutbah Jumat, tahlilan, ngajar, dibantu tuh Ustadz. Ustadz tuh rohnya agama, Ustadz tuh rohnya masjid, rohnya musola. Kalau nggak ada Ustadz, nggak jalan ini agama. Pulang pada melukin saya, terima kasih saudara sekalian. Apalagi di sana sih, ya kayak artis saya semalam, dikerubungin jamaah, pulang pada foto semuanya. Sampai anak-anak gadis minta foto, Allah aku sih diem aja udah. Ya, foto biar kenyang lu dia itu. Durian makanan dari kalian. Tapi emang saya udah makan nasi mandi di sini. Di pulang akhirnya nggak makan sama sekali 2 tempat itu. Minum air dingin aja sama kopi. Pulang sini baru bikin Indomie itu, suruh Kiki beli Indomie, baru makan Indomie jam 1 di waktu 1/4 hampir rebahan. Pagi subuh udah bangun. Ini nggak ada hidup santai, nggak ada. Kalau udah kerja ya terus. Nah, jadi harus punya duit kalau mau belajar. Yang kelima apa? Wah, sohbatu ustazi. Cinta taat sama guru. Saya nggak demen tuh pelajaran ilmu ukur aljabar, tapi tetap ketemu saya cium tangan. Belum lagi ketemu saya bagi duit. Saya nggak suka pelajaran begitu, dia. Tapi tetap saya hormati. Saya nggak pernah tidur di kelas. 6 tahun saya belajar di Gontor nggak pernah tidur. Tetap saya perhatikan, saya gambar. Susah, enggak. Emang orang kalau udah nggak suka susah. Kalau udah nggak suka pelajaran. Hanya ini perlu buat anak-anak supaya dapat ilmu, supaya ilmunya itu nurun, al ilmu nurun, supaya ilmu apa?
Nurun. Kan ada perkataan Imam Syafi'i itu, ya, al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhun. Orang alim itu besar sekalipun dia kecil. Dari kalian besar dia di mana itu? Saya udah 40 tahun jadi ustadz, jadi orang terhormat. Mana-mana Kiai Nur Ali orang kenal, Buya Zayadi orang kenal. Lihat dia. Selalu saya ditepok-tepok itu. Itu bukanya. Tanya nih sama Kiai Nur Ali, lu dari mana? Saya dari Salemba. Aslinya saya orang Kampung Rambutan. Lu belajar di mana? Saya belajar di Gontor. Bagus. Gue demen sama lu. Gue senang gitu. Jadi kebanggaan Kiai Nur Ali. Ya. Jadi kalau ngundang ke orang sono, Buya ngundang siapa? Itu. Bu Adipa, gue demen lu dia. Sampai ada begitu. Beliau Buya saya di tanah 80 kalender. Paling senang, satu-satunya ustadz, ya, masih muda pakai jubah sorban cuma saya. Dan setiap saya datang dibacakan syair Imam Abu Hanifah. Allahu Akbar, bahagia. Senang dia, sudah kali begini gue demen kayak lu pakaian lu rapi keren. Nggak sembarangan juga. Saya juga belajar sama dia. Bilang Buya kan udah tua. Cuman saya lihat cakep terus, klimis, pakaian mobil Mercy. Udah tua pakai Mercy, pakai gamis kurung panjang, pakai jas putih, sobat ikut. Orangnya Rahman. Dan dia alim, cakep, kaya. Kalau saya datang ke rumah itu Pak, saking senangnya saya Pak, apel dikupasin, pir dikupasin. Itu Abuya Zayadi, leder tanggal 80. Nah bikinlah yang orang tuh senang sama kita gimana gitu. Jangan nyakitin orang, jangan nyusahin orang, jangan merepotkan orang. Ya, nah ini lagi sama orang tua. Jangan sampai kita sholat malam, kita kaya, kita senang, kita hebat, kita selalu bikin orang tua menangis. Jangan. Saya kalau datang mau minta apa, mau beli apa, mau makan apa, gue pengen martabak telur yang enak, ya udah besok di Kampung Melayu ada martabak India, orang India asli yang datang, wangi kalau bikin martabak. Ya bawain, nah ini baru gue doyan gitu. Martabak. Ini kan dulu banyak undangan jalan-jalanan tuh. Jadi orang tua tuh bahagia. Biar kita sholat rajin, punya pesantren, ngajar ngaji, dakwah tiap malam. Kalau sudah bikin netes air mata orang tua, jangankan surga, bau surga kita nggak akan dapat. Camkan ini kalau pengen berkah hidup. Jadi sekalian. Nah, jadi kelima tuh wasuh batu ustadzin. Ya alhamdulillah nih Ustadz Pokok nih. Ya, dia lihat kalau dia lagi dapat rezeki selalu datang misalnya itu. Mau makan apa Kiai? Ini akhlak luar biasa sudah sekalian. Kiai mau makan sate, saya beliin. Kiai mau makan martabak, saya beliin. Seperti itu sudah sekalian. Enggak memuji kelebihan, memang beda-beda. Nih Ridho juga udah mulai bagus. Ya. Ini selama ini dia selesai, dia kerja, ya dari sekalian. Jadi dia sering beliin makanan, nah, bagus namanya, ada rasa mahabbah, cinta itu. Ya, jangan udah selesai, berhasil, lupa. Nah untuk mencapai ini semuanya watuluz zaman, waktunya panjang. Jangan buru-buru jadi kiai, jadi mubalik, belajar dulu, ngaji dulu sambil kita ya kayak Ustaz Ded ngaji di sini di kelas 1. Baru saya masukin kemana?
ke Gunung Sahari, saya masukin kemana lagi, tempat-tempat penting, karena udah berjalan. Jadi khotib Jumat, saya tanya kalau habis khutbah, dia nggak tahu. Gimana kemarin tuh, anak saya mantu khutbah, bagus Kiai, cuma kepanjangan dikit. Kalau orang masih muda emang nafsu ngomong enak. Termasuk Pak Nursan tuh, Haji Nursan mantan lurah Kalisari, kepanjangan dikit, ya tolong diringkas itu. Cuma khutbah itu memang begitu. Karena Rasulullah yugassiru fi khutbatil jumu'iyah wa yutilus shalah. Rasulullah memendekkan khutbah Jumat, memanjangkan sholat. Nah, ini dicamkan baik-baik dari kalian. Karena saya ceritakan kemarin saya di Benua Bandung, temu Pak Hasan, saya cium tangan, istrinya ada, langsung tanya bunda tuh, saya keluarin duit, ya, senangnya kayak apa tuh dari kalian. Temu lagi guru bahasa Inggris yang uji orang London lulus, Pak Akrim, saya nggak begitu akrab kalau sama dia, tetap saya pulang, saya kasih uang. Jangan sampai nanti ditanya, nanti bagi duit nggak mau buah nih, kasih, gue enggak, nanti ada cerita tidak bagus. Cuman beda, karena Kiai Hasan putranya Kiai Hasan, jadi dia lebih banyak daripada sama Kiai Akrim. Berarti ada kebaikan, kita tebarlah kebaikan. Ya, apalagi kita mendapat cobaan ujian nih, wala yasku ilal khalqi, jangan suka ngeluh, ngadu ke sono kemari, tapi itu adalah sifat manusia. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a, wa idza massahu syarru yazu. Sudah watak manusia. Kalau diberi kesulitan, ngeluh, ngadu ke sana kemari. Tapi kalau dia diberi nikmat, lupa daratan, itu manusia. Ya. Makanya ngaji Quran itu dibaca semuanya. Saya kalau lagi jadi imam tuh baca Quran diresep ya sudah sekali, insya Allah. Ya. Wa taquluna turasa aqlal lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan, saya resep. Ya. Jadi nikmat apa yang kita baca saudara-saudara, ya. Jadi kalau kita memang tapi mengeluh nggak apa-apa, sebetulnya mengadu, meminta bantuan doa apa, ya. Malam ada yang minta air, bikin air, udah doain, alhamdulillah sih mustajab aja. Kemarin Haji PI itu di Bagusan, pinggir Haji PI, ente insya Allah nggak hujan berkah, udah sembahyang malam, nggak hujan, girang banget ya. Apa ditambahin lagi berdua atas ucapan terima kasih. Tadi Kiai udah dikasih sama si Anu, udah nih saya tambahin. Kenapa tuh? Karena saya bilang, ya nggak pakai ente minta, anak khawatir tempat yang hujan lagi musim hujan. Anak mohon semalam nggak hujan, cerah sudah itu dia. Syukur. Ya. Ya doa saya ini kalau berdoa banyak makbul. Kadang-kadang orang kalau saya lihatin aja umurnya pendek-pendek sudah lihat. Dirasat. Udah berapa kali ini saya coba begitu. Allahu Akbar. Ini orang kayaknya nggak lama, dalam hati aja. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kamu dengan firasat orang beriman, orang bertakwa, apalagi dia orang nggak maksiat. Karena dia melihat bukan dengan mata kepala, tapi dia melihatnya dengan mata hati, firasat. Saya emang udah, saya ngomong dulu sama ibu saya, insya Allah besok saya jadi orang kayanya sebelahnya, nggak susah saya. Karena begitu belajar sama Habib Alwi, saya juga ditempa. Abu Hanifah jangan baca Quran terus, jangan ngarahkannya terus, ceramah, besok begitu lagi. Jadi bangkit dari sekalian, belajar di kaca di kamar, kayak orang gila. Belajar pidato di kaca di kamar nggak ada yang tahu. Katanya saya si Abu ngapain di kamar tuh? Ngapain lo nih? Gila lagi belajar pidato. Oh, gitu. Gerakan kita lihat. Jadi kalau kata Habib Ali, bapaknya Habib Idris yang fotonya ada, maksudnya jangan dengerin orang mulu, gua dengerin gua, gitu berarti. Hebat tuh. Nah kalau ceramah kita rekam kita dengerin, alhamdulillah nggak ada yang salah. Iya, banyak orang alim di depan kita. Jadi pengalaman saya seperti itu. Ya enggak? Kayak belajar
biar pada jadi orang ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari bal yarji'u ila Allah bi khusyu'i wa khudu'i wa du'a'i wa tadarru'i wa yuhsinuz dzan bi rabbih. Tapi kalau kita banyak kesulitan, di samping sabar, kembalilah kepada Allah dengan khusyuk, dengan khudu' ya. Dengan berdoa, dengan merendahkan diri ya. Dan husnuzon kepada Allah ya. Itu Bunda sering lihat saya kadang-kadang kalau lagi susah, lagi gelisah, mohon pada Allah khusyuk berdoa, besok datang, tiba-tiba datang, Yai ada waktu enggak? Ada apa? Saya mau 40 hari orang tua, saya mau bikin haul orang tua. Ada saya gitu. Makanya kata Nabi apa? Al muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yusallimu. Kita orang Islam saudaranya orang. Jangan menganiaya, berbuat jahat kepada sesama, jangan. Dan jangan menyerahkan juga kepada musuh, tidak boleh. Ya, dia punya musuh kita bawa, udah lu habisin aja, lu mampusin dia. Wala yusallimu. Wa man kana fi hajati ahi kana Allah fi hajatihi. Siapa orang suka nolong hajat orang lain, maka dia juga akan dibantu ketika dalam kesulitan. Nanti saya ngawinin adiknya Kiki itu berapa tuh? Lebih dari 100 juta itu jodohnya. Kalau dipikirin ustadz ya berapa duit ngajar? Tapi alhamdulillah semuanya jalan dengan baik. Artinya nggak sulit, nggak susah, nggak punya utang sampai sekarang. Emang saya nggak kepengen jadi orang punya utang. Ya, nggak mau saya. Sampai sekarang nggak ada namanya utang tuh. Qanaah wardo bima qasama Allah takun aghnan nas, ridho puas kamu dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, kamu akan jadi orang yang paling kaya hidup di dunia. Ya, dari sekalian. Jadi kalau kita diberi ujian, cobaan, kembalilah kepada Allah, husnudzon kepada Allah, mudah-mudahan doa kita makbul. Itu. Wa ya'lamu yaqinan anna Allah ta'ala lam yanzil bi dzalikal bala illa walahu fi khairul katsirun. Dan hendaklah kita mengetahui dengan yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak akan menurunkan musibah, ujian, malapetaka kecuali padanya adalah kebaikan yang sangat banyak. Ya itulah perlunya sabar, ini kan judulnya sabar. Jadi, kalau kita nggak sabar, bubar. Sabar. Pesantren tahun 2 tahun samping saya belajar, saya ibadat, saya beli buku bacaan. Itu masih Edi orang itu, Herman Kamal, dia abang kelas saya. Waktu saya baca buku itu dia tanya, Bu, lu jangankan sholat wajib, sunatnya lu kerjain katanya. Ya, kalau malam sembahyang tasbih di kamar, pagi sembahyang duha, malam sholat tahajud, walaupun nggak tiap malam. Wah, makanya dia emang nggak bingung kalau saya jadi ustadz. Emang di sana dia udah tahu. Ya, tuh masih hidup orang itu, tinggal di Epsos itu, Herman Kamal. Dia mah tukang main bola itu, gue lihat. Jago main bolanya dia mah, orangnya tinggi. Ya cuman salahnya dikit aja, gara-gara belain anak kelas 5. Anak kelas 5 digampar sama Ustadz Mansur tuh yang saya kawinnya kesusukan. Kesel, dia ngasih saran, udah aja lu ajak pertanding di lapangan, lu gaprak di lapangan. Cuman begitu persoalan dilaporkan ke majelis guru, diusir seperti dia. Gotor tuh. Marah dia, ngeluarin gol, dia ngamuk. Tapi enggak. Gue sama Kiai panggil sini, kamu duduk sini. Kamu ini ibarat orang naik kelapa, tinggal metik, tapi kamunya jatuh. Karena kamu nggak sabar. Sekarang kumpulin buku, pakaian, masukin koper semuanya. Ini ijazah saya kasih, silakan kamu pulang. Diantar sampai naik kereta sudah ke dia. Kayaknya dia mau pidato, saya nggak diusir. Oh nggak dari Syaratul Qoror, surat keputusan nggak ada. Dikata saya nggak tamat, saya punya ijazah. Saya tamat nggak punya ijazah. Dia kan namanya keluar, itu nasib tuh Pak Zar tuh masya Allah. Dia bisa ngeliat orang dari kalian.
Itu teman saya ada namanya Samsul Ma'arif tuh di Cilandak. Orangnya wirid mulai masjid Mekah dulu, di Gontor ada namanya Mekah, Serambi Mekah dipanggil. Ya, dekat administrasi. Sepak saya lihat dia lagi wirid. Kayaknya dibilang apa begitu tamat? Kamu nggak usah kerja jadi pegawai negeri, nggak usah dagang, nggak usah terjun politik, kamu jadi ahli hikmah. Kan doain orang. Kaya sekali kalian. Dulu zaman Soeharto paling banyak jenderal dibiarin mulia. Orang suruh ngelakuin tanah, ya, dapat dia 10%. Ya, lakuin tanah saya 1 hektar, dan saya kasih 10%. Kalau 10 miliar, dapat 1 miliar. Mobilnya Mercy, BMW. Saya kalau datang ke situ, ya, jangan lupa ntar ya, kasih dolar yang baru atuh, saya bilangnya. Kasih sih Pak, adanya dolar itu orang. Masya Allah itu Pak, dipanggil Gus Arif, mudah-mudahan sehat afiat panjang umur dari kalian. Karena saya lakuin tanah guru saya itu di Condet, pelit orangnya, laku tuh tanah 8.000 meter miliaran. Pergi aja sama saya tahun 94, sampai saya datang ke kamarnya nggak ada basa-basi, udah dia yang minta, tak tolong doain saya tanah sabir lagi. Itulah orang tuh, wa idza massahul khairu manusia. Jangan suka percaya jikalau. Ya, itu omongan setan sudah sekalian. Nah, jadi inilah orang yang sabar, dia punya keyakinan husnuzon sama Allah, ya, dengan doa minta kepada Allah. Ya, dari sekalian, kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah kabulkan tuh. Kenapa tuh? Khairul min raf'id darajat wa ziyadatil hasanat, untuk meninggikan derajat kita. Ya. Jadi kalau kita sabar, dalam syarah hikam dikatakan indal imtihan yukromul mar'u aw yuhan. Sewaktu kamu menghadapi ujian ada 2 kemungkinan. Kalau kamu dijulul kamu akan tinggi, kalau tidak kamu akan jatuh. Tapi dengan sabar, angkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min raf'id darajat wa ziyadatil hasanah, banyak kebaikan. Ya, wa takfiris sayiat, juga mengampunkan dosa dan kesalahan. Dan ini, ya, kama waradat bidzalikal ahbar asy-syahirah al-kabirah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa hadis yang cukup masyhur, ya, dari sekalian. Apa hadis itu? Wa qala alaihi salatu wassalam, ma yusibul mu'minu min nasibin wala wasabin wala hammin. Ya. Tiada yang menimpa seorang, ya, mukmin dari bala bencana, dari malapetaka, ataupun kesukaran, ataupun kerungsingan, ya, ya. Wala hammin hatta syaukati yusyakuha, sampai duri, ya, ya. Sehingga duri yang artinya yang menusuk dia kena beling, kena duri, atau kena apa saudara sekalian. Illa kaffarallahu bihi min sayyiatihi, melainkan Allah menebus dosa-dosanya, kesalahannya. Jadi orang-orang seperti itu, kalau dia ridho, ya, dengan apa yang Allah berikan, Allah akan mengampunkan segala dosa dan kesalahan. Ya, Habib Umar kemarin meninggal hari Kamis, ya. Orang alim besar, masih muda, 58 tahun usianya, alim dari sekalian. Dia lama juga dikasih stroke, tetap semangat ngajar, ya. Cuman dia pernah ditanya sama anaknya, Abah, kalau bisa diamputasi saja kakinya, potong. Kata beliau, Pak, kalau bisa Abah meninggal ini jangan sampai kekurangan, jangan sampai dipotong tangannya, kakinya, gara-gara sama gula darah terlalu tinggi. Tapi apa hendak dikata kemarin begitu masuk rumah sakit, keputusan harus amputasi, ya. Jam 9 pagi Kamis harus dipotong. Kan memang doa beliau mintanya begitu supaya kembali kepada dalam keadaan utuh. Setengah 2 dipanggil lebih dulu oleh Allah. Memang nggak enak juga sih Pak. Kita mati kaki udah hilang sebelah, Allahu Akbar.
Kalau bisa terhindarlah dari semua itu, makanya dijaga. Ya saya nih sering dengan nasihat dari siapa aja. Dulu saya masih tinggal di Paseban, sering sakit, alergi meler pagi, masya Allah, kurus badan, sekarang mah gemuk ini, kurus badan. Ada tuh orang punya apa namanya Metro Mini, dia suka sama saya. Ustadz, saya tahu kalau Ustadz nih biasanya kalau ceramah udah lepek, udah capek, nggak mau makan. Ih, tahu aja Pak Haji, saya bilangin itu udah umum. Kalau bisa berhenti di seafood, makan panas-panas, minum vitamin 1, jaga tubuh kita. Ada lagi juga orang Pekalongan begitu juga nasihatnya sama, persis sama. Saya amalkan itu. Sehat dikasih. Dari kalian minum, banyak minum. Dulu kan saya cuma berapa tahun pakai supir, kemarin ini saya bawa sendiri. Hobi bawa mobil. Karena anak-anak saya kalau kenceng saya nggak bisa ngomong, Pak, diem aja udah. Kalau di nyupir tuh lari 180, Allahu Akbar tuh, pahmi, asbis malam. Saya nggak suruh kenceng-kenceng, lari 180 saya lihat Allahu Akbar. Karena dulu saya ngajarinnya kenceng, sebelumnya bukan ngajarin, saya mah dulu emang ngejar waktu. Ya. Ngejar waktu, lo nggak begitu nggak kekejar. Semalam juga sama, kalau nggak gitu nggak kekejar, karena jauh dari Meruya, Kembangan, Jakarta Barat sampai Jakarta Timur, Kalimalang. Dari kalian jauh malam tuh di tol jalan, masuk lagi sono keluar Bintara. Untung bawa fatwa. Ya, karena dia udah nganter kita kasih 500.000 buat beli bensin dia. Jak makan, kasih rokok. Lo yang ikut dari kalian. Kadang-kadang begitu Pak, dapat duit pas-pasan. Karena ceramah nggak semuanya sama, tergantung. Kalau malam 2 tempat, 1 tempat habis itu buat bensin, penuhin tuh mobil biar jangan kosong, etol, yang isi lagi biar penuh dari kalian. Ya enggak, yang bawa mobil, yang ikut semuanya dikasih. Ya enggak, fatwa semua dikasih. Tapi masih ada, masih cukup, alhamdulillah. Nah, makanya minta kepada Allah, ya. Syukur kepada Allah. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira. Doa, jadikanlah aku orang yang bersyukur. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura. Jadikanlah aku orang yang sabar. Ya enggak? Jadikanlah aku dalam memandang diriku sendiri, aku ini kecil, tapi dipandang oleh orang-orang lain besar. Itu doa, baca di sholat. Ya, insya Allah nanti kita akan seperti itu dari kalian. Nah, ini selesai, ya, tapi masih ada lagi sambungannya. Nanti minggu depan ya, santri masih pada libur, makanya saya suruh datang nih. Kadang aja alhamdulillah, kalau cuman jamaah sini tahu sih berapa orang itu, kalau bisa dihitung jari. Ini Pak Haji Jazuli nggak tahu, biasanya nggak pernah gaib dia. Ya, ini tugas saya dari kalian dari dulu. Biar saya ada di Tegal, kalau malam ceramah saya pulang, pagi ngajar. Sudah 25 tahun. Lillahi ta'ala. Nggak pernah ngomong duit di sini. Ya. Ini diresmikannya tahun 2000 sama Gus Dur. Mulai berdirinya tahun 98. Ya, 96 bangun rumah, 98 bangun pesantren. Saya punya tanah 500 meter, saya jual buat bangun pesantren. Itu punya modal bangun pesantren enggak. Ya, baru kemarin ini dikit-dikit ceramah. Ya. Pemborongnya juga enak dulu Pak Darmanto, orang Brebes. Begitu selesai, Pak Kiai gimana kita ini hitung-hitungannya? Bagaimana Pak Darmanto, saya bilang, karena saya nggak pernah punya catatan. Ya. Jadi Kiai, kurang lebih saya mohon maaf, lunas saja. Nggak apa-apa udah, saya minta maaf lunas. Kalau saya tanya Bang Rongkos, saya nggak punya catatan dari dulu, saya nggak paling nggak betah dari kalian. Orang utangnya nggak pernah saya catat. Udah dari dulu begitu. Ini bangun juga rumah, sama rumah dua nih. Pak Darmanto orang Brebes, jadi semuanya salaman, redok dengan ridho. Akhirnya apa? Dia emang suka dengan saya, dia ngundang ke kampungnya Brebes. Brebes ini dia hampir dekat Ciamis, masuk ke dalam jauh, makanya bahasanya Sunda kasar. Dari kalian kalau Brebes ke dalam.
Kalau Brebes kan Jawa Tengah masuknya, cuman dia perbatasan Jawa Tengah sama Ciamis, jadi bahasanya sudah kasar. Tapi karena udah almarhum juga orangnya baik. Ya, anak buahnya aja tuh saudara yang kerja. Nah ini semuanya kita waktu bangun saya rumah di Salemba juga begitu. Tukangnya orang Cirebon, orang Kuningan, begitu juga sama. Ya, kurang lebih ya. Saya bilang mohon maaf kalau ada kekurangan, saya mohon maaf kalau ada lebih, saya redo. Saya juga begitu Ustaz. Tukang mati apa nih makannya apaan? Ayam, daging. Kayak puas bener dia kerja sama saya. Jadi nggak dipisahin makannya ikan teri jengki, ikan bulu ayam, nggak ada. Saya makan ayam, daging ayam, dia makan daging ayam, sama-sama makan. Jadi nggak pernah saya merasa lebih dari kalian. Makan duduk saya sama-sama aja, nggak pernah ada begini begitu. Mana sih ada orang Palembang juga datang ke sini, saya ajak makan. Ya, juga pengen mengundang saya, kagum dan ceramah. Saya baru ini katanya ke rumah Kiai diajak makan, ngobrol bareng-bareng di bawah. Mau apa kita ini Pak? Ya. Jangan merasa diri sombong, merasa begini-begitu, jangan. Kembali kepada kita, ini gak ada apa-apanya, kecil, dikasih sakitnya udah ngamplek, kita gak bisa apa-apa. Coba kita kasih sakit pusing. Idris kemarin tuh, kayak koyo sih, koyo. Dan gak bisa dia tidur, gak ngimpi, gak bisa ngimpi juga dia. Usah pala pening berat tuh. Nah, makanya dijaga juga. Hidup ini, ya, tapi tetap manusia basyari ya kita sama. Nabi ada sakitnya. Ya, nah ini mudah-mudahan kita terpelihara, terjaga. Ya, anak-anak semuanya, mudah-mudahan ya, apa yang kita berikan ini ada manfaatnya. Saya minta doa juga. Baik saya diberikan sehat, afiat, panjang umur, berkegiatan, dan saudara doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abdul maqultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun alaiha nahya wa alaiha namutu biha insyaallah ta'ala minal aminin bil qabul kama bi kulli sul wa ma'mul wa solahi sya'ab wa batin wal jamal bi jamil ahwal barakat sa'i wa halqah wa ala dunya kulliya sholih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asha wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna ya karimu bi tadhkirika muntafi'in wa li kitabika wa rasulika muttabi'in wa ala ta'atika mustami'in wa tawaffana ya rabbana muslimin wa alhiqna bis salihin wa walidina wa auladina wa masyayikhina fi khairin wa lutfin wa afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.